Halo Tribuners, selamat malam dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini. Edisi Rabu 17 Desember 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku. Kita mulai dengan berita pertama. Aliansi Paguyuban Ambalau demo tuntut keadilan pedagang korban penipuan. Aliansi Paguyuban Ambon melakukan aksi demonstrasi di depan Hotel Santika Premier Ambon Rabu 17 Desember. Kasus penikaman belum mengalami kemajuan proses penanganan terhadap aksi penikaman yang menimpa Hawa Bahta, 50 tahun, pedagang petasan musiman, pada hari Kamis 11 Desember dini hari lalu di depan kampus PGSD Universitas Patimura Ambon. Pantauan tribunambon.com di lokasi, masa aksi melakukan orasi secara bergantian, menyampaikan aspirasi dan kekecewaan mereka. Salah seorang orator, Hidayat Polpoke, dalam orasinya mengatakan, hingga saat ini belum ada penanganan terkait korban penikaman sejak seminggu peristiwa. Selain itu, mereka juga bersuara untuk mencopot Kapolsek Nusa Niwe dan Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease karena dinilai tidak mampu menangani kasus penikaman brutal tersebut. Apalagi pelaku penikaman hingga kini belum juga ditangkap. Sementara korban saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Di samping itu terlihat berbagai spanduk dengan tulisan yang dipegang masa aksi sebagai berikut. Pertama ada usut tuntas, segera tangkap pelaku. Ada juga kami bersama Mama Hawa Bahta, korban. Kemudian copot Kapolsek Nusa Niwe. Selanjutnya saat ini masa aksi sedang berjalan menuju Mapolda Maluku. Mendesak Kapolda Maluku untuk mengusut tuntas kasus penikaman tersebut. Kita kesel pada Maluku, biar seru kita bakar pada Maluku. Semuanya, kalau mau ini kita, kami kita lawan. Teman-teman masa aksi masuk di barisan. Teman-teman masa aksi masuk di barisan. Kita menuju Polda Maluku. Pakai lagi-lagi, kepada teman-temanku, jalan santai, jalan santai, jalan santai, berstruktur, tegaskan kepada teman-teman bahwa jika kita melukai seorang penyembuhan, maka peradaban itu akan mati teman-teman. Karena ada salah satu prinsip Islam yang mengatakan, yakni Informasi lainnya Tribuners, jalan putus dan puluhan makam hanyut di Sungai Wailela Ambon hingga kini belum ditangani. Kondisi makam dan akses jalan putus di kawasan Sungai Wailela, Komplek Kampung Kedang-Kedang, Negeri Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, belum tertangani secara optimal Selasa 16 Desember 2025. Tercatat kondisi ini terparah sejak 2022. Saat itu dikabarkan hujan deras, air sungai meluap dan mengikis talut di kawasan itu. Dampaknya saat itu belasan makam hanyut dan tak bisa tertangani. Kemudian akses jalan juga putus.
Sejak saat itulah berbagai upaya dilakukan warga dan pemerintah negeri setempat. Mulai dari penanganan darurat, permohonan penanganan dari berbagai instansi, hingga aksi demonstrasi oleh warga. Tak luput juga sudah belasan bahkan puluhan pemberitaan terkait kondisi ini telah dilakukan. Namun pemerintah atau dinas terkait seolah menutup mata dan membiarkan kondisi ini larut terjadi. Di lokasi tribunabon.com masih menemui erosi yang terjadi dengan lebar kurang lebih 20 meter dan panjang 50 meter. Tak ada penanganan atau perbaikan kondisi ini. Hanya dikabarkan beberapa pemilik makam telah mengangkat jenazah di kawasan itu karena takut hanyut. Sebab tiap tahunnya dikabarkan pasti ada makam yang hanyut. Warga setempat masih mengharapkan hal yang sama tiap tahunnya, yakni ada kepastian penanganan yang optimal dari pemerintah. Mengingat selain berbagai masalah itu, akses pembangunan warga terhambat. Seperti dirasakan Lasaru, warga setempat yang melakukan pembangunan rumah, terpaksa harus mondar-mandir dengan kendaraan motor. Sebab tidak ada akses jalan mobil atau aksesnya telah putus. Jika keterbatasan kendaraan, dirinya harus memikul material dengan jarak kurang lebih 300 meter. Betul sudah. Iya, betul. Ya, itu kalau bisa pemerintah secepat mungkin karena ini kuburan ini bukan sebelah pihak. Kristen Islam ini sebagian besar mulai hanyut semua. Jalan juga ini putus. Katong semua membangun di atas, katong muat pasir dengan motor. Material semua katong angkat dengan motor. Jadi kalau bagaimana pemerintah kalau bisa secepat mungkin lah. Siap, Bapak. Bapak nama? Bapak nama Lasaro. Selaku warga di sini ya? Ya, Bapak? warga di sini RT 02. Terima kasih, Bapak. Iya, buaya di situ. Betul sudah. Buaya ada di sini ketemu datang nonton. Iya, betul. Rawan kecelakaan, warga minta jalan rusak di TPU Desa Rumah 3 diperbaiki. Kondisi jalan rusak di RT 01 RW 03 Dusun Talaga Pange Bawah, Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, tepatnya di kawasan tempat pemakaman umum atau TPU, kian memprihatinkan. Lubang besar di badan jalan menjadi ancaman serius bagi keselamatan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor. Pantauan tribunabon.com Selasa 16 Desember 2025 menunjukkan permukaan jalan berlubang dengan kondisi tidak beraturan. Mirisnya lagi, kerusakan tersebut berada di tanjakan yang kerap dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Seorang warga setempat, Ode Rizky, mengatakan lubang di jalan tersebut telah lama dibiarkan tanpa perbaikan. Yang menilai kondisi tersebut sangat membahayakan masyarakat. Ode menambahkan ruas jalan tersebut merupakan akses utama menuju sejumlah dusun lain di Desa Rumah 3.
Risiko kecelakaan semakin tinggi saat malam hari karena minimnya penerangan jalan. Warga berharap pemerintah daerah segera melakukan perbaikan jalan guna mencegah kecelakaan dan memastikan keselamatan pengguna jalan. Sambut Natal 2025, Pemda Malteng salurkan 3 ton beras di Gerakan Pangan Murah. 3 ton beras disalurkan pemerintah daerah atau Pemda Maluku Tengah melalui Dinas Ketahanan Pangan Malteng pada momen Gerakan Pangan Murah atau GPM. GPM digelar dalam rangka menyambut perayaan Natal 2025 yang dipusatkan di pelataran Pasar Tingkat Binaya, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Selasa 16 Desember 2025. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Malteng, Juliana Haumahu menuturkan, bukan hanya beras yang disalurkan, ada pula bawang, cabai, telur, minyak goreng, dan gula pasir yang dijual dengan harga di bawah pasaran. Ia merincikan beras yang disalurkan sebanyak 3 ton, di mana dijual per karung 5 kg, Rp60.000. Sementara bawang merah dan bawang putih masing-masing 100 kg yang disalurkan, serta cabai rawit dan cabai keriting yang disalurkan masing-masing sebanyak 50 kg. Dalam waktu singkat, bawang, cabai hingga telur habis diserbu warga Kota Masohi dan sekitarnya. Juga beras yang diborong warga menyisakan beberapa karung saja. Ia menegaskan bahwa gerakan pangan murah yang digelar Pemda Maluku Tengah melalui Dinas Teknis dalam rangka menyongsong perayaan Natal 2025. Terkait stok komoditas pangan jelang Nataru, Kadis menyebut saat ini stok banyak tersedia dan dijamin tidak akan kekurangan. Terkhusus cabai dan bawang, Juliana mengaku harganya masih stagnan, mahal, belum mengalami penurunan. Kota Masohi, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan gerakan pangan murah dalam rangka menyongsong Natal dan Tahun Baru 2025. Ya, jadi hari ini kita stok berasnya sangat banyak dan nanti juga sangat murah dengan harga 12.000 per kilogram atau 1 karung 5 kilo itu dihargai sebanyak Rp60.000 per karung. Yang selain beras, kita punya minyak goreng, telur juga banyak, gula pasir, bawang merah, bawang putih,
cili keriting dan cabai rawit itu habis dalam waktu singkat. Jadi memang serbuan masyarakat untuk kegiatan di hari ini sangat luar biasa. Untuk khusus beras sendiri kita menyiapkan 3 ton hari ini dan tinggal sedikit saja, hanya sekitar 50 karung yang tertinggal untuk hari ini sampai dengan jam setengah 1 siang. Kalau untuk stok sih stoknya banyak, jadi kita tidak berkekurangan untuk semua komoditi. Memang ada komoditi bawang dan cabai yang memang tidak turun-turun. Ya, dan itu kita antisipasi dengan kita memberikan nilai subsidi yang agak besar untuk komoditi. Siap. Tribuners, baru 4 bulan ditempati, plafon gedung DPRD Maluku Tengah bocor. Bocoran plafon di lantai 1 gedung DPRD Maluku Tengah menyita perhatian publik. Pasalnya, gedung megah bernilai puluhan miliar rupiah itu baru ditempati anggota legislatif sejak Agustus 2025. Kebocoran tersebut menimbulkan pertanyaan, mengingat gedung DPRD Maluku Tengah dikerjakan pada 2020 hingga 2022 dan belum genap setahun digunakan. Berdasarkan sejumlah sumber, pembangunan gedung ini menelan anggaran sebesar 38 miliar 190 juta. Pantauan tribunambon.com Selasa 16 Desember 2025 di gedung yang berlokasi di Kelurahan Namaelo, Kota Masohi, terlihat satu titik kebocoran pada plafon lantai 1 dengan diameter sekitar 50 cm. Area tersebut dipenuhi jamur hitam yang mulai menyebar ke bagian plafon lainnya. Di bawah titik kebocoran tampak satu ember diletakkan untuk menampung air yang terus merembes. Lokasi kebocoran berada di dekat ruang fraksi PDI Perjuangan dan ruang tamu VIP DPRD Maluku Tengah. Salah seorang petugas pengamanan dalam atau PAMDAL Sekretariat DPRD Maluku Tengah mengungkapkan kebocoran tersebut telah terjadi sekitar 1 bulan lalu. Awalnya kebocoran hanya berupa titik kecil, namun seiring waktu rembesan air semakin meluas hingga menyebabkan kerusakan pada plafon. Sebagai informasi, Tribuners, gedung DPRD Maluku Tengah terdiri dari 4 lantai. Lantai pertama digunakan untuk ruang paripurna, ruang fraksi, musala, ruang server, serta sejumlah ruang serbaguna. Lantai 2 ditempati ruang ketua dan wakil ketua DPRD, serta beberapa ruang anggota. Lantai 3 untuk ruang anggota DPRD, sementara lantai 4 digunakan untuk ruang komisi, badan anggaran atau banggar, dan ruang anggota lainnya. Sebentar.
Sebentar. Kita ke berita terakhir Tribuners, APBD 2026 SBT disepakati, Bupati Fahri targetkan ekonomi tumbuh dan tekan stunting. Pemerintah Kabupaten Serang Bagian Timur atau SBT bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD resmi menyepakati rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan akhir yang ditutup dengan sambutan Bupati SBT Fahri Husni Al-Katiri, Rabu 17 Desember 2025. Dalam sambutannya, Bupati Fahri menargetkan agar APBD 2026 mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penurunan angka kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, serta peningkatan infrastruktur yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Ia turut menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi DPRD atas pendapat, koreksi, serta berbagai masukan konstruktif selama proses pembahasan APBD 2026. Kata dia, penyusunan APBD tahun anggaran 2026 merupakan amanat peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah serta peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2026. Lebih lanjut dijelaskan penyampaian kata akhir fraksi telah mengantarkan pemerintah daerah dan DPRD pada persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Seram Bagian Timur tahun anggaran 2026. Rancangan peraturan daerah tersebut selanjutnya akan ditetapkan menjadi peraturan daerah dan menjadi dasar pelaksanaan program pembangunan daerah pada tahun anggaran 2026. Ia menutup sambutannya dengan pesan agar seluruh kebijakan dan program pembangunan yang tertuang dalam APBD 2026 dapat dilaksanakan secara optimal demi kemajuan daerah. Paripurna kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Bupati Seram Bagian Timur, yang kami hormati rekan-rekan berjalan dengan baik dan melahirkan keputusan persetujuan bersama guna memaksimalkan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan ke masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2026. Salawat serta salam
Tribuners, informasi dari SBT tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.